Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian tentang cerita nyata. Cerita dari sosok pria yang sempat mendapatkan diskriminasi di tempat dia bekerja karena dia seorang biseksual. Jadi gimana sih ceritanya? Buat kalian yang baru gabung, langsung aja subscribe biar gak ketinggalan video lainnya. Channel ini tuh bukan hanya cerita tentang dunia pelangi, tapi ada reaction, pijat, musik mungkin, dan banyak lagi, pokoknya random ya wak, najils campuran. Jadi buat kalian yang suka dengan hal-hal tersebut dan tidak diskriminasi gue juga boleh langsung subscribe biar kita saling kenal ya. Gue gak sengaja waktu itu lagi riset tentang cerita-cerita atau kisah nyata dari seorang gay ya. Tapi gue menemukan bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 itu CNN, kalian pasti tahu deh CNN itu. Jadi tuh kayak semacam liputan berita yang ada di Amerika, di semua negara sih. Jadi ada CNN Indonesia. Jadi meliput salah satu pekerja buruh. Nah, pekerja buruh ini tuh mengaku bahwa dirinya tuh biseksual. Dan pada 1 Mei 2015, Revan, pekerja gay yang tergabung dalam LSM Jejaka Sekret Cimahi. Nah, jadi si Revan inilah yang buka suara karena CNN itu memang biasanya, dan CNN Indonesia ini tuh per tanggal 1 Mei, intinya hari buruh tuh dia pasti kayak menanyakan tentang buruh lah gitu. Dan kebetulan banget si Revan ini berani buka suara tentang jati dirinya dan hal-hal pahit apa yang pernah dia lakuin itu najis dia terima di tempat kerja sebelumnya gitu. Pada April 2015, Revan itu pernah bekerja di salah satu gudang tekstil ya. Jadi dia kayak kerja di pabrik tekstil, dan dia tuh keluar dari tempat kerjanya itu karena dia mendapatkan diskriminasi. Jadi ini Revan nih nggak mengaku kalau dirinya itu seorang biseksual atau gay gitu, tapi mungkin ya namanya mungkin ketara kali doang ya, najils kayak gue gitu. Jadi kan ada orang yang nggak ngaku, tapi kadang ada orang yang kayak ngecengin, mungkin entah dari mungkin bicaranya, gaya bicara, atau ngondek atau apa mungkin. Tapi Revan sih nggak begitu ngondek gitu sih, cuma mungkin teman-temannya kayak, oh ini kayaknya lo kayak bencong gitu mungkin ya. Nah, jadi nih si Revan tuh sering dapat banget bulian, hinaan, sampai kayak kata-kata yang menyakiti hati si Revan di tempat kerjanya yang dahulu. Jadi dia kerja di pabrik tekstil gitu di daerah Cimahi. Nah, setelah keluar itu si Revan nih berani angkat bicara di CNN Indonesia ini loh. Revan tuh bilang kalau dia tuh tertarik kepada wanita juga dan laki-laki, tapi 40% ke wanita, 60% ke laki-laki. Najis. Jadi bisa dibilang dia tuh memang menyukai dua jenis ya wah gitu. Revan mengaku seperti itu saat diliput atau diinterview oleh CNN Indonesia yang sedang meriset gitu loh tentang hal-hal apa sih yang ada di di pekerjaan buruh ini gitu loh. Dia memang, setahu gue juga di CNN luar negeri gitu ya, hal-hal unik, hal-hal aneh juga ada gitu di berita sana. Nah, Revan juga tidak memungkiri bahwa dia tuh suka juga sama wanita, dan Revan bilang dia suatu hari akan menikah. Cuma suatu hari, dan mungkin dia tuh nggak mau dipaksa. Jadi kayak bukan dari paksaan orang tua atau teman terdekat atau orang lain, tapi dia pengen suatu saat pasti menikah. Dan hal ini membuat orang-orang yang sekitarnya tuh aneh, kok ada ya statement kayak gitu. Dan tapi Revan menampik kayak ya udah, emang ini emang gue pengennya kayak gini. Ya sama sih kayak gue, Revan. Najis. Memang kita orang kan nggak pernah tahu ya, tapi yang penting kita yang ngejalanin. Dan mungkin Revan tipikal orang yang kayak gue ya, jadi kayak di saat mungkin udah total barulah menghilang gitu. Tapi tuh teman-temannya tuh udah kayak mendiskriminasi bahwa dia tuh suka sama sesama jenis. Sampai si Revan ini katanya tuh di kerjaan ada singkatan gitu loh, panggilan khusus, yaitu LSL. Apa tuh? Laki suka laki, najils. Jadi sampai digituin loh sama temennya, parah-parah banget ya teman-temannya ya. Parah. Nah, jadi pernah nih si Revan tuh di kerjaannya di pabrik itu sempat deketin perempuan nih. Jadi dia kayak PDKT gitu, pengen deketin itu cewek ya. Nah, tapi tuh teman-temannya ini yang suka ngecengin dia gitu di kerjaan itu nggak
nggak nyerah juga Wak buat ngebully. Dan jadi teman-temannya tuh kayak ngompor-ngomporin tuh cewek biar nggak mau sama si Revan gitu, karena mungkin dibilangin kali Revan tuh suka sama laki, makanya tuh cewek jadi menjauh dan pergi. Itu jahat banget ya, sumpah. Apa ya, gue kira tuh cuma di luar negeri ya bully-bully yang parah, tapi ternyata ada loh di sekitar kita orang-orang yang nggak ada otaknya gitu ya. Dan Revan pun kayak sempet kepikiran gitu, padahal gue nggak pernah nih nyenggol-nyenggol mereka gitu, gue nggak pernah nyenggol orang lain, tapi kenapa nih mereka kok bisa jahat kayak gini sama gue. Kadang memang ya nggak ngerti ya gue sih nggak membenarkan orang-orang yang suka sama jenis yang tuh lesbi atau gay, tapi seenggaknya tuh jangan ngerasa lo tuh paling sempurna yang mentang-mentang lo normal dalam hal seksual, terus lo bisa kayak menjudge seseorang itu nggak bener atau kotor gitu. Padahal mah banyak kok cowok normal yang open BO, yang jual, yang main-main jablay, bener gak sih? Itu emang nggak kotor. Tapi pasti ntar kalau dibilangin mending sama cewek daripada sama cowok, tetep ya. Terserah lo deh ya. Tapi intinya jangan nyenggol orang. Nah, Revan tuh juga kadang aneh, padahal dia tuh suka sama cewek juga, tapi kenapa tuh temen-temennya tuh mandang dia cuma suka cowok. Segitu jahatnya mereka, sampai dihina, dibully, dikata-katain lah gitu loh, kayak pakai sebutan yang tadi. Padahal tuh Revan ngerasa memang gak pernah kayak nyakitin hati mereka. Dan dari situ tuh Revan kayak mikir, gue gak terbuka aja gue udah di kayak giniin, gimana dia mengaku kalau dirinya suka sama cowok juga, pasti udah habis. Dan selama kejadian itu, semenjak dia gak jadi sama cewek itu, Revan kayak menutup diri. Dan dia tuh kayak ya udah, gue gak bakal. Tadinya mungkin dia pengen kayak bilang kali ya ke teman-temannya biar ngerti tadinya, ternyata belum dibilang aja udah pada jahat. Ini mah parah banget, sampai ada yang ngatain dia kayak gini, pantes lo belum nikah lo homo. Parah ya. Pada itu yang ngatain nggak mikir ya dia nanti punya anak apa gimana, takutnya kan ucapan ya. Jadi dari riset ini tuh CNN membuktikan bahwa banyak pekerja LGBT yang mendapatkan diskriminasi dari tempat kerjanya masing-masing. Jadi tuh LGBT ini susah untuk mendapatkan pekerjaan karena mungkin kalau yang penyalur kerja itu atau yang penerima kerja itu homofobik ya, maksudnya kayak memandang rendah mungkin kaum LGBT, jadinya susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan sekalinya diterima, misalkan diterima kerja, ya tetap mungkin mendapatkan kayak yang tadi, dihina atau dibully atau dijauhi karena statusnya yang LGBT gitu. Nggak banyak, jarang juga yang diterima, pasti kayak SPG, mungkin kayak maaf ya yang ngonek-ngonek, mungkin dijadiin bahan candaan, mungkin dibully atau dihina mungkin ya. Nggak ngerti juga. Ternyata tuh riset dari CNN ini membuktikan memang banyak hal-hal yang seperti itu dipandang rendah gitu ya. Maksudnya lo homo, lo lesbi, ya udah lo tuh apaan sih gitu-gitu mungkin. Jadi intinya yang normal itu sempurna. Dan tapi memang dari dibanding LGBT, lesbi, gay, bisex gitu, memang yang paling susah mendapatkan pekerjaan itu ya waria ya Wak, transgender, karena ya mungkin gendernya dan apa ya, status gendernya lah ya, pria wanita, Najils, waria pria, wanita pria. Nah makanya kebanyakan ini waria lebih memilih untuk pakai mungkin di salon kerjanya, atau apa namanya tuh pekerja seks komersial lah, atau PSK. Jadi mau nggak mau dia tuh di antara dua itu. Tapi itu di zaman 2015 mungkin ya. Tapi kalau di sekarang mungkin waria-waria mungkin ya, kalau misalkan dia pengen positif, bisa mengembangkan dirinya untuk bikin channel YouTube, bener gak sih, kayak komedi. Terus dia bisa tutorial make up. Terus dia juga bisa kayak mungkin kayak misalkan keahliannya dalam hal-hal wanita, bisa juga kayak buka sulam alis, bulu mata, kalau dia punya kreativitas sih ya. Jadi sekarang sih nggak usah takut gitu kalau memang pengen cari uang, misalkan emang nggak buntu ya untuk menjual diri ya, atau di salon, mending ya kreativitas sih kalau kata gue. Itu cerita dari Revan ini jujur sempat mewakili perasaan gue yang sempat kayak memang hal untuk menikah itu menjadi pikirannya, karena kita tuh nggak bisa namanya ngikutin orang juga sih, karena menikah itu hal yang sakral dan sekali dalam seumur hidup. Jadi jangan asal-asal terus nikah, terus selalu disuruh didesek-desek orang tua terus nikah atau orang gitu ya, karena yang tahu diri kita ya kita sendiri. Tapi pasti adalah untuk niatan berubah, tapi orang nggak pernah tahu isi hati kita tuh kayak gimana. Dan semoga aja tuh cerita dari Revan ini orang-orang tuh jadi tahu bahwa
nggak semua LGBT tuh rendah atau kurang ajar atau gimana-gimana. Memang masih banyak sih yang diskriminasi ya. Kalau misalkan seorang menyimpang pasti udah dicapnya tuh lo kotor, lo hina, lo jelek gitu-gitu deh. Tapi semoga dengan kesini-sini bukannya nerima sih, gue juga nggak setuju ya kayak pasangan sama jenis itu dilegal. Enggak setuju banget. Itu sangat-sangat nggak bagus ya, karena gue beragama Islam juga. Tapi seenggaknya dihargain, dihormatin, dan disamaratakan lah, jangan dihina gitu-gitulah. Jadi semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman yang suka ngebully gitu, biar dijaga lisannya gitu, biar nggak nyakitin hati orang lain. Karena kalian nggak pernah tahu orang-orang di sekitar atau saudara, teman dekat kalian, bahkan pasangan kalian juga seorang LGBT dahulunya apa gimana. Karena semua orang punya masa lalu, dan intinya jaga mulut lah gitu, karena kita pasti misalkan mempunyai keturunan juga kan, nggak mau dong keturunan kita menjadi LGBT. Makanya dijaga lisannya. Nah, jadi sekian itu aja yang cerita dari Revan yang gue liput dari CNN. Gue riset liput ya, berasa wartawan ya, najis gue. Tapi gue kalau ngomong kayak gini tuh jarang bercanda ya, serius-serius aja, karena memang ya ada time-nya lah gitu buat bercanda ya, najis. Jadi buat kalian jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan share ke teman-teman cong kalian biar kita saling kenal. Dan jangan bosan-bosan ya nonton video Billy, walaupun masih begini-gini aja ya. Doain aja semoga makin berkembang biar bisa bagusin kamar, mungkin bisa ngekos, mungkin bisa lebih baik, lebih indah lah ya pemandangannya, najis. Tapi kita harus bersyukur ya, ini yang menemani gue selama ini. Jadi buat kalian tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Kalau kayak itu gue pamit undur diri. Salam najis.